love her when you let her go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Titis Fitria. Saya dari Prodi BK Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian emosi. Jadi, dalam kajian psikologi, emosi adalah sesuatu ekspresi atau perasaan seseorang saat merasa kesal atau marah yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Dan yang kedua, saya akan membahas tentang kekhasan emosi remaja atau ciri emosi remaja. Yang pertama itu adalah remaja memiliki sifat mementingkan diri sendiri. Yang kedua, emosi mulai meninggi. Dan yang ketiga, remaja mulai menjadi pemberontak. Demikianlah penjelasan saya tentang pengertian emosi dan kekhasan emosi remaja. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Puspita dari Prodi Bimbingan dan Konseling Palembang. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi emosi anak, adalah sebagai berikut. 1. Keadaan anak. Keadaan individu pada anak, misalnya cacat tubuh ataupun kekurangan pada diri anak, akan mempengaruhi perkembangan emosional. Bahkan akan berdampak lebih jauh pada kepribadian anak. Misalnya, rendah diri, mudah tersinggung, atau menarik diri dari lingkungan. Yang kedua, faktor belajar. Pengalaman belajar anak menentukan reaksi potensi mana yang mereka gunakan untuk marah. Pengalaman belajar yang menunjang perkembangan emosi antara lain belajar dengan coba-coba. Anak belajar dengan coba-coba untuk mengekspresikan emosinya dalam bentuk perilaku yang memberi penguasaan sedikit atau sama sekali tidak memberikan kepuasan. 3. Belajar dengan cara meniru. Dengan belajar meniru dan mengamati hal-hal yang membangkitkan emosi orang lain, anak bereaksi dengan emosi dan metode yang sama dengan orang-orang yang diamati. Belajar dengan mempersembahkan diri, anak meniru reaksi emosional orang lain yang tergugah oleh rangsangannya, yang sama dengan rangsangan yang telah membangkitkan emosi orang lain yang ditiru. Di sini, anak yang meniru emosi orang lain yang dikagumi. 4. Belajar dengan membimbing dan mengawas. Anak diajarkan cara bereaksi yang dapat diterima jika suatu emosi yang terangsang. Dengan pelatihan, anak-anak dimotivasi untuk bereaksi terhadap rangsangan yang biasanya membangkitkan emosi yang menyenangkan dan dicegah agar tidak bereaksi secara emosional terhadap rangsangan yang membangkitkan emosi yang tidak menyenangkan. 5. Belajar dengan pengondisian. Dengan metode atau cara objek ini, situasi yang mulanya gagal memancing reaksi emosional kemudian berhasil dengan cara asosiasi. Pengondisian terjadi dengan mudah dan cepat pada awal kehidupan karena anak kecil kurang mengenal betapa tidak rasionalnya reaksi mereka. Setiap anak melalui berbagai konflik dalam menjalani fase-fase perkembangan yang pada umumnya dapat didahului dengan sukses. Namun, jika anak tidak dapat mengamati konflik-konflik tersebut, biasanya mengalami gangguan emosi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usaha untuk mengembangkan emosi positif remaja. Ada beberapa cara untuk mengembangkan dan mengelola emosi positif pada remaja. Salah satunya ialah belajar mengembangkan kesadaran diri. Caranya ialah mengamati sendiri dan mengenali perasaan sendiri, menghimpun kosakata untuk mengungkapkan perasaan, serta memahami hubungan antara pikiran, perasaan, dan respon emosional. 2. Mengambil keputusan pribadi. Caranya ialah mencermati tindakan-tindakan dan akibat-akibatnya, memahami apa
yang menguasai keputusan, pikiran, atau perasaan, serta menerapkan pemahaman ini ke masalah-masalah yang cukup berat seperti masalah seks dan obat terlarang. 3. Belajar mengelola perasaan. Caranya ialah memantau pembicaraan diri sendiri untuk menangkap pesan-pesan perasaan negatif yang terkandung di dalamnya. Menyadari apa yang ada di balik perasaan, misalnya sakit hati yang mendorong amarah, menemukan cara-cara untuk menangani rasa takut, cemas, amarah, dan kesedihan. 4. Belajar menangani stres. Caranya ialah mempelajari pentingnya berolahraga, perenungan yang terarah, dan metode relaksasi. 5. Metode berempati. Caranya ialah memahami perasaan dan masalah orang lain, berpikir dengan sudut pandang orang lain, serta menghargai perbedaan perasaan orang lain mengenai sesuatu. 6. Ialah belajar berkomunikasi. Caranya ialah berbicara mengenai perasaan yang efektif, yaitu belajar menjadi pendengar dan pendengar yang baik, membedakan antara apa yang dilakukan atau yang dikatakan seseorang dengan reaksi atau penilaian sendiri tentang sesuatu, serta mengirimkan pesan dengan sopan dan bukannya mengumpat. 7. Ialah belajar membuka diri. Caranya ialah menghargai keterbukaan dan membina kepercayaan dalam suatu hubungan, serta mengetahui situasi yang aman untuk membicarakan tentang perasaan diri sendiri. 8. Belajar mengembangkan pemahaman. Caranya ialah mengidentifikasi pola-pola kehidupan emosional dan reaksi-reaksinya, serta mengenali pola serupa pada orang lain. 9. Belajar menerima diri sendiri. Caranya ialah dengan merasa bangga dan memandang diri sendiri dari sisi positif, mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri, serta belajar mampu untuk menertawakan diri sendiri. 10. Belajar mengembangkan tanggung jawab pribadi. Caranya ialah belajar rela memikul tanggung jawab, mengenali akibat-akibat dari keputusan dan tindakan pribadi, serta menindaklanjuti komitmen yang telah dibuat dan disepakati. 11. Mempelajari dan mengembangkan ketegasan. Caranya ialah dengan mengungkapkan keprihatinan dan perasaan diri sendiri tanpa rasa marah atau berdiam diri. 12. Mempelajari dinamika kelompok. Caranya adalah mau bekerja sama, memahami kapan dan bagaimana memimpin, serta kapan harus mengikuti. 13. Belajar menyelesaikan konflik. Caranya ialah memahami bagaimana melakukan konfrontasi secara jujur dengan orang lain, orang tua, guru, serta memahami contoh penyelesaian untuk menurunkan atau menyelesaikan suatu perselisihan. Itulah beberapa tata cara untuk mengembangkan usaha positif.